Akan bertemu Amar Zoni juga kan di dalam Ya, kita lihat untuk memberikan semangat. sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Di penjara itu sangat gampang akses untuk narkoba. Bahkan ada orang dalam pun nyetir orang luar gitu loh. Untuk orang pecandu narkoba seharusnya direhab bukan di penjara. Didampingi Dirjen Pemasyarakatan Raffi Ahmad sampai ke Nusa Kambangan. Temui Amar Zoni, Raffi Ahmad kaget dengan kondisi sahabatnya yang digunduli dan dirantai. Raffi siap selamatkan Amar Zoni yang dituntut hukuman maksimal. Presiden Prabowo minta selidiki, tak akan kasih ampun jika ada oknum terlibat. Jenderal Listio Sigit langsung copot anggota yang terlibat. Pihak Amar Zoni berusaha hadirkan di sidang. Ubah, jangan ada yang main-main. Tawan, saya copot. Amar siap bongkar rahasia besar di lapas. Andika Kangen Band jadi saksi bagaimana mudahnya barang haram mudah didapat di lapas. Sosok besar ini ikut terseret. Simak selengkapnya berikut ini. Jadi orang di penjara tuh cuy, bukan 100% orang bersalah semua cuy. Ada yang dijebak. Ya. Di penjara itu sangat gampang akses untuk narkoba. Keberadaan Amar Zoni yang kini mendekam di rutan dengan keamanan tertinggi di Indonesia, Nusa Kambangan, masih terus menjadi sorotan publik. Banyak masyarakat yang begitu prihatin bahkan penasaran dengan kondisi sang artis. Ya, dikabarkan Amar Zoni berada di sel dengan keamanan maksimal. Bahkan kesehariannya selalu dirantai. Kondisi ini pun rupanya membuat selebritis, sahabat sekaligus staf khusus Presiden Raffi Ahmad merasa tersentuh. Didampingi Dirjen Pemasyarakatan, Raffi Ahmad dikawal ketat saat mengunjungi Nusa Kambangan. Beginilah suasana di Nusa Kambangan yang sempat diabadikan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Letaknya yang dikelilingi hutan dan di tengah laut membuat pulau ini begitu mencekam. Ditemui Raffi Ahmad pun tak menampik jika ia menemui sahabatnya Amar Zoni. Bahkan Raffi Ahmad menyebut siap menyelamatkan Amar. Akan bertemu Amar Zoni juga kan di dalam Ya, kita lihat untuk memberikan semangat. sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Ya, tentunya melihat kondisi Amar Zoni dari aktor bayaran tertinggi kini justru meringkuk di penjara paling berbahaya. Raffi Ahmad pun dibikin prihatin sekaligus kaget. Peluk erat Amar Zoni. Raffi Ahmad pun tak tega melihat kondisi Amar yang kini disebut rambutnya digundul juga dirantai. Ya, dalam beberapa tayangan para penghuni lapas Nusa Kambangan memang disebut harus dirantai dan dijaga ketat. Karena memang diketahui Nusa Kambangan diperuntukkan untuk narapidana dengan kejahatan tertinggi, dari bandar besar, kejahatan besar sampai korupsi besar. Diketahui pemindahan Amar Zoni memang terkesan begitu mendadak, bahkan keluarga pun tak dikabari. Hal tersebut sempat menimbulkan tanda tanya besar, tak hanya dari keluarga namun juga masyarakat luas. Amar Zoni diinterogasi tanpa didampingi oleh pengacara. Bahkan kini pengacara Amar Zoni pun tak bisa bertemu dengan Amar. Sidang Amar Zoni hanya digelar secara online. Hal tersebut membuat sang pengacara heran mengapa kliennya seolah dipersulit. Beberapa kali Amar Zoni meminta sidang langsung namun ditolak. Padahal sang pengacara menyebut Amar siap membongkar rahasia besar di dalam lapas. Di sisi lain, pihak Amar Zoni sempat juga dibikin bingung dengan perbedaan pernyataan dari jaksa dan Dirjen Pas. Dalam sidang, JPU mendakwa Amar Zoni dengan barang bukti diduga 100 gram barang haram. Sedang pernyataan Dirjen Pas, Amar Zoni bukanlah seorang pengedar. Hanya ditemukan satu linting di dalam kamar yang dihuni 7 orang tersebut. Lantas mengapa untuk alat bukti saja berbeda? Apa yang sebenarnya terjadi? Adakah sesungguhnya peredaran di lapas? Siapakah yang paling bertanggung jawab? Ditemukanlah itu satu linting, ya kan? Ya, ada pertentangan antara dakwaan jaksa itu dengan Dirjen. Amar bukan pengedar dan penjual. Dia ditemukan cuma satu linting. Sosok sekaligus penyanyi,
juga mantan pengguna barang haram. Andika Kangen Band sempat menceritakan bagaimana kondisi di dalam lapas. Andika sempat mengisyaratkan bahwa ada peredaran di dalam. Bahkan bisa tahu bermacam-macam jenis barang di sana. Karenanya Andika menyarankan jika pengguna harusnya diobati. Tentu saja pernyataan dari Andika Kangen Band semakin menimbulkan pertanyaan. Jika benar ada peredaran di lapas, bagaimana barang-barang tersebut bisa dengan mudah untuk masuk? Benarkah ada oknum-oknum yang ikut bermain? Pasalnya untuk masuk ke sana saja harus diperiksa dengan ketat, bahkan dimintai identitas. Penjara itu sangat gampang akses untuk narkoba. Bahkan ada orang dalam pun nyetir orang luar gitu loh. Untuk orang pecandu narkoba seharusnya direhab, bukan di penjara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pun ikut bereaksi. Presiden Republik Indonesia Prabowo pun memperingatkan untuk para anggota TNI dan Polri agar jangan sampai ikut terseret kasus barang haram. Karena kalau tidak, sebagai penguasa Prabowo tidak akan memberikan ampun. Tentu saja himbauan dari Presiden Prabowo membuat Jenderal Kepolisian Listio Sigit ikut bereaksi. Dan saya beri peringatan, jenderal-jenderal dari manapun, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Jenderal Listio Sigit umumkan tak akan segan langsung mencopot anak buahnya jika terbukti terlibat. Mbak, jangan ada yang main-main. Tawan, saya copot. Di sisi lain, hingga kini pihak Amar Zoni, para selebritis dan sahabat masih terus ikut berjuang untuk menemukan keadilan untuk Amar. Masyarakat pun ikut mengawal kasus ini. Amar Zoni dinilai tak layak dipindahkan dan disatukan bareng kejahatan kelas kakap atau kejahatan dengan level besar. Tak sedikit pula yang menduga ada skenario jahat yang dibuat untuk menjebak sang artis. Pasalnya sebelumnya pihak Amar menyebut ada sosok yang meminta 300 juta rupiah agar Amar tidak dinaikkan kasusnya. Kini sosok tersebut siap akan dibongkar. Tak hanya itu, nama pemberi barang haram bernama Andre pun rupanya sudah dikantongi identitasnya. Lantas, benarkah Amar Zoni bisa diselamatkan Raffi Ahmad dalam waktu dekat? Ya, diketahui Raffi Ahmad juga dekat dengan beberapa pengacara kondang tanah air seperti Hotman Paris hingga Otto Hasibuan. Dibantu orang-orang besar dan masyarakat. Tentu saja, Amar Zoni begitu terharu. Warganet juga banyak yang memuji kebaikan dari Raffi Ahmad. Sementara itu, pilu sepekan berada di Nusa Kambangan. Kondisi dari Amar Zoni pun semakin memprihatinkan. Ditempatkan di ruangan yang begitu sempit, dijaga penjaga bersenjata 24 jam, bahkan diawasi dari menara yang tinggi. Benarkah membuat Amar Zoni kerap menangis meratapi nasibnya? Amar Zoni pun sempat ingin menyerah, namun mengingat kedua anaknya, ia berusaha untuk ingin bangkit dan semakin ingin membuktikan bahwa ia bukanlah pengedar seperti yang dituduhkan. Kesetiaan juga terlihat jelas dari kekasih Amar Zoni, Dr. Camelia, yang selalu setia menemani, bahkan membiayai Amar Zoni selama di dalam lapas. Warganet pun mendoakan semoga setelah keluar Amar Zoni bisa setia dengan Dr. Camelia.